Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah sumber pemelihara dan Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang telah memberikan hari-hari yang baik dan indah bagi kita. Dia adalah Allah yang memberikan usaha dan pekerjaan yang mendatangkan berkat yang memenuhi lumbung-lumbung di rumah kita. Dia adalah Allah yang menjaga dan melindungi kita dan keluarga dengan topangan tangannya yang penuh kuasa, sehingga kita luput dari hal-hal jahat yang dapat menghancurkan hidup kita. Dia adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Saudara-saudara, kemampuan memaknai semua kebaikan yang terjadi di dalam hidup kita merupakan wujud kesetiaan dan kasih Tuhan bagi kita, akan memampukan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi seringkali pemaknaan tentang Allah yang setia dan penuh kasih ini berubah ketika kondisi hidup tidak lagi baik-baik saja. Saat usaha dan pekerjaan mengalami goncangan, berdampak pada kondisi keuangan keluarga yang tidak stabil, dan pertengkaran sering terjadi sehingga berdampak pada hal-hal buruk lainnya. Kondisi ini akan membuat orang berkata, "Kok apes banget ya? Dosa apa yang sudah kuperbuat sampai-sampai mengalami kondisi yang begitu buruk?" Saudara-saudara, seringkali kondisi buruk dihubungkan dengan penghukuman Tuhan atas dosa manusia. Memang tidak salah, saudara-saudara. Tetapi di sisi lain, Alkitab juga mengajar kita bahwa kondisi yang tidak baik atau buruk bisa juga menjadi sarana Tuhan untuk melatih iman kita agar teguh di dalam Dia. Saudara-saudara, hal inilah yang mau kita renungkan dari kisah Ayub hari ini tentang iman di dalam penderitaan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab menulis tentang seorang bernama Ayub. Dia adalah seorang yang saleh dan jujur. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Alkitab juga menulis, Ayub adalah seorang yang taat beribadah kepada Tuhan dan baik hatinya. Karena itulah Ayub diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Hal inilah yang dikatakan oleh iblis tertulis dalam Ayub 1 ayat 10 yang berbunyi, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Saudara-saudara, ketaatan dan kesetiaan Ayub mendatangkan berkat dan perlindungan dari Tuhan baginya dan keluarganya. Tetapi walaupun demikian, bukan berarti Ayub tidak diizinkan untuk diuji. Di dalam Ayub 1 ayat 11-12 menulis, Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Tetapi di dalam teks itu juga menulis, Tuhan melarang iblis mencelakai Ayub. Hal ini menunjukkan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihinya di saat mereka menghadapi ujian. Dan bagaimana dengan Ayub saat menghadapi ujian yang datang menimpanya? Saudara-saudara, Alkitab menulis ujian yang dialami Ayub bukanlah ujian yang biasa-biasa saja. Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat. Mungkin saudara-saudara bertanya-tanya, seberapa berat? Alkitab menulis dia kehilangan seluruh kekayaannya dan juga anak-anaknya. Dan bukan hanya itu saja, Ayub juga mengalami sakit yang begitu keras. Bisa dikatakan Ayub kehilangan semuanya. Bukankah ini gambaran penderitaan yang begitu besar, yang tidak mudah untuk ditanggung oleh seorang manusia? Buktinya istri Ayub pun menyerah. Dia tidak kuat menghadapi ujian tersebut. Terekspresi dari pernyataannya. Maka berkatalah istri Ayub kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Pernyataan yang begitu putus asa dan tidak berpengharapan. Tetapi bagaimana respon Ayub terhadap perkataan istrinya itu?
Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, respon Ayub menunjukkan dia tetap bertahan dengan imannya. Ayub menyadari bahwa bukan hanya kondisi yang baik dan nyaman saja yang akan dia terima, tetapi kondisi yang tidak baik pun dia harus siap menerimanya. Sebab itu diizinkan oleh Tuhan. Respon iman yang taat membuat Ayub sanggup menghadapi penderitaan yang sangat berat. Dan akhirnya, apa buah dari ketaatan Ayub dalam menghadapi penderitaannya? Ayub 42 ayat 10 menulis, "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Saudara-saudara, melalui kisah Ayub kita belajar bahwa penderitaan bukan hanya sebagai konsekuensi dari dosa, tetapi penderitaan juga bisa menjadi sarana untuk melatih dan membentuk iman kita semakin teguh kepada Tuhan. Sebab kita tahu, di dalam penderitaan sesungguhnya ada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Dan kondisi ini mendorong kita untuk terus bergantung dan berharap kepadanya. Saudara-saudara, mari belajar juga dari teladan Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata di Filipi pasal 4 ayat 12-13, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Saudara-saudara, Allah adalah sumber kekuatan kita. Dia yang memampukan kita untuk menghadapi segala ujian dan penderitaan, dan juga yang menjadikan kita sebagai pemenang. Mari kita tetap berharap dan bersandar padanya. Amin, saudara-saudara. Soli Deo Gloria.